Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 118202023, kelas PAI 5F. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebenaran ilmiah pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen 1 Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan dosen 2 yaitu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSOS IMAG. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu arti kebenaran. Kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun yang abstrak. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut dengan truth, dan sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-haq. Nah, benar adalah sesuatu yang apa adanya atau sesuatu kenyataan yang ada, sebuah fakta tentang realita berdasarkan data-data yang ada. Kebenaran juga tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, kebenaran dengan kualitas pengetahuan. Maksudnya adalah bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui sesuatu tersebut titik dari jenis pengetahuan yang dibangun. Nah, maksud dari pengetahuan ini yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa atau yang disebut dengan knowledge of the man in the street of ordinary knowledge or common sense knowledge. Pengetahuan seperti ini memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, yaitu amat terikat pada subjek yang mengenal. Dengan demikian, pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar, yaitu sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan bersifat normal ataupun tidak ada penyimpangan. Kemudian pengetahuan yang kedua ialah pengetahuan ilmiah, yakni pengetahuan yang telah menetapkan objek yang khas dengan menerapkan metodologi yang khas pula, yaitu metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahli dan sejenisnya. Nah, dengan demikian kebenaran dalam pengetahuan ilmiah ini selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapatkan persetujuan dan agreement dari para ilmuwan tersebut. Kemudian pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan filsafati, yakni jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyentuh, yaitu dengan model pemikiran analitis, kritis, dan spekulatif. Nah, artinya nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya itu selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan filsafat dari seseorang seorang pemikir filsafat itu, serta selalu mendapat kebenaran dan filsuf yang menggunakan metodologi pemikiran yang sama pula. Dan yang terakhir, pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah ditentukannya. Nah, sehingga pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya itu. Selanjutnya kedua yaitu kebenaran yang dikaitkan dengan sifat karakteristik dari bagaimana cara atau alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu. Nah, pada jenis pengetahuan menurut karakteristik atau kriteria ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama indrawi, yang kedua pengetahuan akal budi,
Yang ketiga, pengetahuan intuitif. Yang keempat, pengetahuan kepercayaan atau otoritatif. Dan yang kelima, pengetahuan-pengetahuan yang lainnya dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebenaran pengetahuan yang dikaitkan dengan atau atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Artinya bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua ialah teori-teori kebenaran. Pada teori-teori kebenaran ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi yang kadang disebut dengan accordance theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antaranya pelopor ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Nah, kesimpulan dari teori korespondensi ini adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang itu memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataannya. Lalu yang kedua yaitu teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Nah, suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dan dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yakni fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Nah, teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada lebih dahulu, yang diketahui, diterima, dan diakui dengan benar. Lalu yang ketiga, teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmai, yang artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, dan lain sebagainya. Teori pragmatisme ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Lalu teori keempat yaitu teori performatif. Nah, teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkap realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Nah, pada teori ini disebut juga dengan tindak bahasa, yang mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan.
Dan teori yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Nah, pada agama ini dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama ini adalah wahyu atau sumber yang sudah ada ketetapan dari Tuhan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang ketiga dari hakikat kebenaran yaitu sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah menurut Konrad Kabung paling tidak memiliki tiga struktur kebenaran. Yang pertama, struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional atau yaitu orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik dengan dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Lalu yang kedua ialah isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji kenyataannya atau kebenarannya yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini, spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun sesuatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek atau lihat kembali apakah pernyataan tersebut benar secara empiris. Kemudian yang terakhir yaitu isi pragmatisme. Nah, sifat ini berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya yaitu logis dan empiris. Maksudnya jika suatu pernyataan itu benar atau dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna yang berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Atas dasar ini kita dapat mengatakan bahwa kebenaran ilmiah selalu mempunyai paling kurang 3 sifat dasar, yaitu struktur yang rasional logis, yang kedua isi empiris, dan yang ketiga dapat diterapkan atau pragmatis. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa sifat kebenaran itu ada 3, yaitu rasional logis, yang kedua isi empiris, dan yang ketiga isi pragmatis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan tentang kebenaran ilmiah pada mata kuliah filsafat ilmu ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.